dan ketika mematikan lampu kamar di atas plafon. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kalian yang menonton video ini terus diberikan kesehatan. Kembali lagi bersama saya di channel kita di Balik Kalimantan. Hari ini kita bercerita horor lagi. Ayo kita mulai. Kisah ini didapat sekitar tahun 2000-an. Jadi pada saat gelap malam yang semakin pekat, sekelompok anak muda yaitu Rudy, Jurkani, Sutai. Mereka adalah mahasiswa yang tinggal di asrama. Entah kenapa mereka memiliki ide untuk mencari hantu di belakang sebuah museum. Mereka penasaran. Nah, di belakang sebuah museum itu ada hutan kecil, ada sungainya, dan ada pohon beringinnya. Rencananya mereka akan ke sana tengah malam. Memang ide yang gila, tak masuk akal. Seakan mereka menantang. Konon katanya di pohon beringin itu banyak penunggunya, yaitu makhluk gaib. Kemudian mereka mengajak seorang temannya perempuan yang mau ikut. Namanya adalah Rani. Rani pun mengiyakan ajakan tersebut karena Rani merasa penasaran juga. Pada saat malam berkumpullah mereka di asrama tersebut. Setelah berkumpul, mereka mulai berjalan dari asrama menuju kawasan pohon beringin itu sekitar pukul 12 malam. Melewati malam yang dingin, jarak antara tempat mereka berkumpul dengan tempat yang mereka tuju kurang lebih 2 km. Dengan udara malam yang terasa menyesak, angin yang tidak biasa mulai menerpa. Pada saat di jalan, Rudy merasa alam berbicara padanya. Seperti ada yang akan menimpa mereka. Rudy merasa badannya menggigil. Rudy bilang pada Rani, "Badan gue menggigil, Ran," katanya. Rani menjawab, "Makanya Rud, lo jangan mikir macam-macam." Kemudian Rudy menarik nafasnya dalam sambil membaca doa, dan Rudy mulai tenang di situ. Rudy hanya merasa gugup. Mereka terus melangkah, melewati museum, dan melewati rumah susun yang ada di belakang museum itu. Konon rumah susun itu bangunan orang-orang Rusia pada zaman dahulu. Mereka bekerja di sana. Bangunan itu adalah sebuah mes eksklusif dahulunya. Namun kini hanya menjadi bangunan tua dan angker berhantu menurut kisah orang-orang sekitar. Di dekat mes itu terdapat pohon beringin yang sangat besar dan aliran sungai di bawah pohon beringin itu. Posisi berjalan sekarang, Jurkani paling depan, Rani kedua, Sutai ketiga. Mereka melewati semak belukar yang cukup rimbun di samping mes itu. Sesekali Rudy melihat ke belakang, seperti ada orang lain yang mengikuti selain mereka, katanya. Sewaktu Rudy melihat ke belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Mungkin hanya perasaan saja, kata Rudy dalam hati. Rudy mengajak temannya untuk pulang saja. "Sudah yuk kita pulang," kata Rudy mulai panik. Jurkani terus melanjutkan jalan ke depan bersama Rani dan Sutai. Lalu Rani memberi semangat kepada Rudy. "Ayo jalan, gak ada apa-apa loh, tenang aja loh," kata Rani. Rudy mulai tertinggal di belakang lalu menyusul dengan pelan. Sampai di sini hanya bunyi langkah mereka dan sayup angin bertiup yang mereka rasakan. Rudy yang tertinggal di belakang tiba-tiba berhenti. Jadi jalannya ini agak menurun ya untuk menuju aliran air yang disebut guntung biasanya. Nah, seberang aliran itulah ada pohon beringin yang dituju mereka. Kembali pada Rudy yang terhenti berjalan, yang terpisah dengan temannya beberapa meter di belakang. Rudy terhenti seperti merasa ada yang lewat di hadapannya sangat cepat sekali. Mungkin angin dalam hati Rudy. Tapi seperti benda, bukan angin, katanya Rudy lagi. Rudy melihat di sekelilingnya, tapi tidak terlihat apa-apa.
Namun ketika dia mendongak ke atas, ia mendapati sosok wanita berpakaian putih berambut panjang yang sedang melayang di atas pohon yang tidak begitu tinggi. Pohon itu berada di sebelahnya Rudi. Rudi pun terdiam, matanya terbelalak. Dan dia menarik nafas yang panjang. Jantung pun berdetak kencang. Rudi langsung membaca semua doa yang dia hafal. Sementara temannya posisinya sudah di bawah dekat air guntung yang mengalir. Bulu kuduk Rudi semakin berdiri. Memang banyak kisah yang aneh di sekitar pohon itu. Berbagai penampakan dari kuntilanak sampai hantu yang tidak ada kepalanya. Di bawah pohon beringin itu konon katanya terdapat semacam patung kecil dalam sebuah kotak. Apakah mungkin itu Jenglot? Kembali pada Rudi yang mematung. Ketika Rudi mematung, tiba-tiba Jurkani menepuk pundaknya. Jurkani bilang, "Lo ngapain berdiri di sini? Ayo cepat turun." Kemudian Rudi bilang, "Gue tadi gak bisa gerak, lihat cewek Kunti di atas pohon," katanya. "Kita belum ketemu dengan apa yang kita cari di sini," kata Jurkani. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pohon beringin itu. Rudi yang masih keringat dingin pun mulai gelisah. Mereka duduk di samping pohon itu sambil melihat-lihat di sekelilingnya. Namun Rani, Jurkani, dan Sutai belum melihat apa-apa. Tapi Rudi yang terus merasa tidak enak. Pada saat jam 2 subuh, setelah mereka menunggu melihat penampakan tak kunjung tiba, mereka pun memutuskan untuk kembali ke asrama. Nah, pada saat perjalanan pulang inilah kejadian aneh muncul. Rudi semakin merasa menggigil dan kedinginan. Rani merasakan juga mual dan pusing. Jurkani pun sadar itu adalah serangan dari makhluk gaib. Mereka terus berjalan. Ketika melewati semak, tepat di samping bangunan tua mes, si Sutai tiba-tiba berhenti karena melihat bayangan hitam di hadapannya. Jurkani berkata, "Hei Sutai, kenapa berhenti?" "Ada yang menghadang kita," kata Sutai. "Ayo terus saja jalan, jangan hiraukan," kata Jurkani. Rani semakin pusing hingga untuk berjalan pun dipapah oleh Jurkani. Langkah demi langkah mereka lewati. Singkat cerita mereka sampai di asrama. Kembali di asrama. Setelah sampai di asrama, Jurkani bilang, "Hanya itu saja yang kita dapat malam ini." Setelah itu mereka masuk ke dalam kamar masing-masing untuk tidur. Ketika mematikan lampu kamar di atas plafon, tiba-tiba ada sosok wajah yang hancur tidak jelas, lidahnya menjulur, langsung muncul di kamar Jurkani. Tubuh Jurkani terasa berat, tak bisa bergerak saat melihat penampakan itu. Hanya bisa melantunkan berbagai macam doa. Beberapa doa dibaca oleh Jurkani. Setelah dibacakan doa, bukannya sosok itu hilang, malah semakin menjadi-jadi dan kuat. Sosok itu berkata, "Kamu pengganggu, harus aku musnahkan." Tangan sosok itu mulai memegang leher Jurkani. Jurkani pun berteriak dengan keras di kamarnya, "Ampun, ampun, ampun," katanya. Namun, teman-teman di asrama dan di kamar sebelah tidak mendengar teriakan Jurkani. Semakin keras leher Jurkani dicekik. Jurkani semakin lemah tak berdaya di sini. Ketika sudah sangat lemah, tiba-tiba entah dari mana datangnya seperti mendengar bisikan. "Hei anak muda, jangan sesekali kau sombong. Cepat baca Al-Fatihah 4. Jurkani hanya bisa membaca dalam hati ayat itu. Dan ketika dibacakan Al-Fatihah 4, di ayat terakhir tiba-tiba sosok itu hilang seperti debu. Besoknya Rani, Sutai, dan Rudi bercerita bahwa tadi malam mereka juga hampir mati dicekik hantu. Gue teriak-teriak, tak ada satu orang pun yang datang. Ternyata mereka mengalami kejadian yang sama pada saat itu. Dan pada akhirnya mereka semua selamat, tidak berani menantang lagi. Oke teman-teman, itulah kisah kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.